Strategi Yoon Ki-hyun makin sanggar, striker timnas pada gacor. Malik kembali dibentuk, Struijk dan Oratmangun makin sangar di sesi latihan. Timnas Indonesia sudah mendaratkan kakinya di Cina. 6 poin seharusnya menjadi fokus Indonesia di kualifikasi kali ini. Namun kejadian melawan Bahrain tentu menjadi pukulan bahwa Indonesia tak bisa menggantungkan semuanya ke wasit. Pertandingan yang penuh drama dan emosi, namun semuanya lupa bahwa penyerang timnas semuanya gacor. Sebab 2 gol yang bersarang dibuat melalui open play dan puasa gol Ragnar serta Struijk akhirnya terbayar sudah. Dan 2 gol yang diciptakan oleh 2 striker timnas Indonesia ini memang berkat adanya nama pemain baru yang dicoba oleh Shin Tae-yong di sisi kanan menggantikan posisi Marcelino Ferdinand. Malik Rizaldi melakukan debut perdananya bersama timnas Indonesia dalam matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Malik terpantau ikut bertanding menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui pada menit awal melawan Bahrain, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memasukkan Malik Rizaldi di dalam masa setelah kick-off. Namun sayangnya pada awal pertandingan Rizaldi sempat mengalami petaka. Pemain Persebaya itu sempat beradu kepala dengan Kapten Bahrain Walid Al-Hayam ketika melakukan perebutan duel udara. Akibatnya Rizaldi terkapar di lapangan dan tampak mengeluarkan darah di bagian pelipisnya. Melihat kondisi Rizaldi, tim medis Indonesia langsung memasuki lapangan untuk memberikan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan, pria berusia 27 tahun itu kembali masuk lapangan dan laga dilanjutkan kembali. Meski cedera tersebut terlihat cukup serius, semangat juang Malik tak tergoyahkan. Dia tetap berperan penting dalam skema permainan Indonesia sepanjang pertandingan, baik di babak pertama maupun di babak kedua. Penampilan impresif Malik mendapat apresiasi dari pelatih Persebaya Surabaya, Paul Monster. Monster mengungkapkan kebanggaannya melihat pemain andalannya bisa tampil di pertandingan internasional sebesar ini. Senang melihat Malik di 11 pertama dan ya, saya juga menyampaikan beberapa pesan kepadanya. Ujar Monster dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya. Sebagai pelatih yang telah bekerja sama dengan Malik di Persebaya Surabaya, Monster tentu tahu betul kualitas sang pemain. Malik yang selama ini menjadi andalan di klub mampu menunjukkan kematangan dan ketenangan di level internasional. Bagi Monster, hal ini bukan hanya kebanggaan bagi Persebaya Surabaya, tetapi juga untuk sepak bola Indonesia. Dalam laga tersebut, Malik bermain dengan penuh determinasi. Penampilannya yang tangguh membantu Indonesia dalam membangun serangan dan menahan gempuran dari Bahrain. Meskipun akhirnya timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang, kontribusi Malik di lapangan tetap mendapatkan pujian.
Dan masuknya Malik Rizaldi sebagai pemain free roll di depan membuat pembeda di laga ini, sebab Malik mampu menjadi pemain pemantul untuk Rafael Strike serta Ragnar di depan. Kecepatan serta body balance Malik juga ternyata mampu memberikan shark terapi tersendiri untuk para pemain belakang Bahrain. Dan berkat sumbangasi nyata dari seorang Malik Rizaldi sebagai pemain free roll, membuahkan hasil dengan Ragnar dan Strike yang berhasil menciptakan 1 gol masing-masing penyerang itu. Keberhasilan striker timnas Indonesia itu pastinya karena Yoon Ki-hoon yang cukup jeli melihat potensi seorang Malik Rizaldi. Sebab setelah sampai di Indonesia, Yoon Ki-hoon tak berhenti untuk mencari pemain yang bisa ia cetak untuk menambal posisi di depan timnas Indonesia. Dan tak butuh waktu lama untuk Yoon Ki-hoon menemukan racikan yang pas di bagian striker timnas Indonesia. Sebab terbukti sejak dilatih Yoon Ki-hoon, striker timnas gacor semua. Sebut saja pemain seperti Hoki, Caraka, ataupun Sananta yang saat ini memang lebih matang bermain di klubnya masing-masing. Bahkan di tangan Yoon Ki-hoon, Malik Rizaldi disulap lebih matang permainannya karena meski baru saja debut tak ada keraguan di wajah Malik saat itu. Dan berkat suksesnya memoles Malik Rizaldi di laga perdananya, saat ini tak ada ketakutan yang terpancar dari raut muka Yoon Ki-hoon. Dan saat ini fokus skuad timnas Indonesia sekarang menghadapi Cina, melupakan laga melawan Bahrain yang memang sangat menyakitkan. Hal ini diungkapkan oleh Tom Haye di laman Instagram miliknya. Menurutnya, kadang hidup tidak adil, namun ketidakadilan tersebut tak akan mematahkan semangat timnas Indonesia. Terima kasih untuk dukungan luar biasa kalian, kadang hidup tak adil tapi kami akan terus berjuang, kata Tom Haye. Tak hanya itu saja, amunisi tambahan puzzle terakhir permintaan Shin Tae-yong sejak dulu sudah resmi akan diproses. Kevin Dix disebut sedang ngobrol dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan yang mengatakan mungkin malam ini atau besok Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Dix sebagai calon pemain timnas Indonesia. Ini kita, Erick Thohir dan Kevin Dix, lagi bicara-bicara dulu, kata Bung Ropan menirukan ucapan Erick Thohir kepadanya. Kevin Dix sepertinya sudah lama dirumorkan dengan PSSI. Ia sempat berhasrat membela timnas Belanda, namun tak kunjung dipanggil sampai Euro 2024. Kali ini Kevin Dix sudah berpikir realistis, yakni membela Indonesia, tim nasional kita. Lanjut pria berkacamata ini.
Jika benar segera menjalani proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November 2024.